penasihat hukum Pak Joko Widodo beserta keluarga adik ipar Pak Joko Widodo yang bernama Pak Wahyudi Arianto datang ke Barreskrim Polri dengan membawa ijazah asli. Tentu saja hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pak Joko Widodo bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, dan tentu saja hal ini akan menjadikan penuduh Pak Jokowi ijazah palsu tentu akan kalah di persidangan, dikarenakan Pak Jokowi setelah memberikan atau menyerahkan ijazah yang asli. Roy Suryo, Rizal Fadilah, Tifa, ada yang lain-lain, semuanya pasti akan kalah dalam pengadilan dan akan masuk dalam penjara. Ini jasa untuk menyerahkan di Barreskrim ini, jadi kita hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Barreskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Barreskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya cepat selesai ini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat ini? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja itu untuk diserahkan ke Barreskrim. Keluarga melihat kalau ini sebagai ada kriminalisasi kita nggak bisa, ya kita serahkan pihak kepolisian aja nanti. Hanya itu aja. Oke. Thank you ya. Bang, dikit bang. Kasih ya. Bang, dikit bang. Pagi semua. Agenda hari ini tuh hanya kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget, baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan Selaku apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya, jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Barreskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Barreskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen apa lagi nggak sih? Mainly, khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari Saya dari SMA, kuliah atau dari apa mas? kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Jokowi. Sudah datang. Sudah datang bersama kami, barusan datang. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Yuk, thank you teman-teman. Jadi pada hari ini ada 4 panggilan ya dari TPUA di Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo
adanya dugaan ijazah palsu. Jadi yang dipanggil itu ada 4 orang. Yang pertama Rizal Fadila, kemudian kedua Damai Hari Lubis, yang ketiga adalah Ibu Kurnia, yang keempat adalah Rustam Effendi. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadila pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Untuk agenda hari ini sebetulnya apabila Pak Rizal sebetulnya untuk apa dijelaskan kepada penyidik? Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi, terkait laporan Bapak Joko Widodo. Untuk keterangan lebih lanjut itu kawan-kawan masih diperiksa di dalam. Jadi bukan panggilannya, undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Lagi bukan panggilan. Ya, jadi undangan klarifikasi terkait laporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan pada hari ini ketiga orang tersebut memenuhi undangan klarifikasi dan sementara memberikan keterangan, sementara diperiksa di unit Subdit Reskrimum ya yang ada di Polda Metro Jaya. Dari jam berapa tadi Pak? Tadi jam 9 kita sudah mulai dipanggil ke dalam dan sudah mulai di BAP dan sampai sekarang masih sementara berlanjut. Oke. Pak, katanya Pak Rizal juga sudah mempersiapkan video bukti-bukti mengenai untuk menegaskan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Apa sih yang dipersiapkan Pak? Apakah video tersebut juga dibawa oleh ketiga orang dari TPUA yang diperiksa? Nah kalau untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadila, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Jadi pada saat beliau datang pasti bukti-bukti itu akan dibawa dan akan diserahkan ke penyidik ya. Dijadwalkan ulangnya kapan ya Pak? Kita untuk Pak Rizal Fadila kita menunggu konfirmasi dari Polda Metro Jaya, dari Barreskrim sendiri, apakah mau dipanggil kapan. Kita belum menerima surat itu dari TPUA, secara resmi belum menerima penjadwalan kembali. Kita menunggu hasil pada hari ini pemeriksaan. Kalau yang kemarin di Barreskrim itu sebagai pengadu ya Pak ya? Betul. Jadi di Barreskrim itu Pak Rizal dan TPUA sebagai pelapor. Ya, pelapor terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Jadi itu juga sudah naik lidik, surat lidiknya resmi. Aduan masyarakat ya Pak ya? Itu Dumas melalui aduan masyarakat dan sampai saat ini sudah ada juga 4 orang yang sudah diperiksa kemarin. Ada Bapak Medi, ada Pak Rizal juga sebagai prinsipal, kemudian 2 orang lainnya adalah Pak Rustam dan DHL Damai Hari Lubis. Undangan klarifikasi ya? Undangan klarifikasi ya? Gue panggil sekali lagi undangan klarifikasi ya? Oke cukup ya? Bapak Nanti dengan siapa namanya Pak? Saya Rahmat Himran. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT Roy Suryo Noto Diprojo MKes, Dr. Eng Rismon Hasyanipar STMT, Eng Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSC lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi, tuntut audit forensik ijazah Jokowi. Sehubungan dengan adanya laporan polisi terhadap KMRT Roy Suryo Noto Diprojo MKes, Dr. Rismon Hasipolan Hasyanipar, Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifa, kami tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia TAAIBBL SBI bersama para tokoh, ulama, akademisi, purnawirawan TNI menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Negara harus hadir menjamin pelaksanaan hak konstitusi, bukan malah melakukan kriminalisasi. Kedua, segala bentuk pandangan, pendapat, analisa, dan kesimpulan terkait ijazah Jokowi palsu berdasarkan data, fakta, dan kajian ilmiah yang disampaikan oleh KMRT Roy Suryo Noto Diprojo, Dr. Rismon Hasiholan, Rizal Fadila SH, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSC
adalah bagian dari hak konstitusional kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Ketiga, tindakan sejumlah pihak yang membuat laporan polisi terhadap Roy Suryo, terhadap Rismon Sianipar, terhadap Rizal Fadila dan terhadap Dr. Tifa adalah tindakan yang tuna konstitusi, tak beretika dan tak siap dengan perbedaan pendapat. Sedangkan respon kepolisian yang langsung menerima laporan tanpa melakukan pengkajian yang mendalam bahwa materi muatan dari hak konstitusi, bahwa materi muatan yang disampaikan adalah bagian dari hak konstitusi, mengkonfirmasi bahwa negara setelah secara telanjang memamerkan tindakan inkonstitusional dengan melakukan kriminalisasi terhadap rakyatnya sendiri. Keempat, tindakan saudara Jokowi yang tidak melakukan pelaporan polisi sendiri atas tuduhan pencemaran dan fitnah ijazah palsunya, lalu membiarkan elemen rakyat lainnya melakukan pelaporan, mengkonfirmasi saudara Jokowi telah melakukan adu domba dan pecah belah elemen anak bangsa tanpa mendapatkan kepastian terkait keaslian ijazah Jokowi. Kelima, akar masalah dari kegaduhan ijazah Jokowi dapat dituntaskan dengan melakukan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Negara harus hadir untuk melerai perseteruan dan pecah belah akibat kasus ijazah palsu Jokowi ini dengan melakukan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Dengan demikian, polemik ijazah Jokowi ini akan selesai secara ilmiah, elegan dan bermartabat. Kelima, menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendukung dan membela pejuang-pejuang kita, Roy Suryo, Rismon Siholan, Rizal Fadila, Dr. Tifa, karena sejatinya masalah ijazah palsu ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia dapat bersih dari aib ijazah palsu Jokowi yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus mewariskan legasi sejarah bangsa yang baik bagi generasi selanjutnya. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 30 April 2025, tertanda Tim Advokasi Anti Ijazah Bodong Bersihkan Legasi Sejarah Bangsa Indonesia, TAIBLSBI, dan sejumlah tokoh purnawirawan TNI, tokoh agama, tokoh akademisi dan ulama. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Terima kasih.